Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa afdalu salawatihi wa atammu taslimatihi ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar dimanapun Anda berada. Majlis ini adalah majlis ke-30 atau halaqah ke-30 dalam kajian akidah yang sedang kita garap. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan bimbingan, memberikan taufik, memberikan keistiqomahan kepada kita, kepada yang menyampaikan, kepada yang mendengarkan, dan mudah-mudahan pengetahuan ini bisa menambah keyakinan, menguatkan keimanan, menambah kualitas amal soleh, sehingga perjuangan ini, amal soleh yang kecil ini mampu mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan membaca bismillah dan membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang erat kaitannya dengan masalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang mukjizat ya, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Saya akan bacakan dari surah Al-Hadid ya, dari surah Al-Hadid surah 57 dari ayat 25, dari ayat 25 sampai ayat 29 sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم
Wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillahi wa annal fadla biyadillah. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan bahwa pagi hari ini topiknya tentang mukjizat yang Allah abadikan atau mukjizat para nabi yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Dan tadi saya bacakan surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Ya. Bahwa kami mengutus rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, para agen-agen, para misionaris yang membawa misi, yang membawa perintah, yang membawa pesan khusus dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai manusia. Ya, itu disertai dengan bayinat yang kemarin kita sebut dengan bahasa dalam ilmu akidah disebut mukjizat, sebagai saksi, sebagai bukti yang membedakan antara rasul dengan yang bukan rasul. Ya. Yang membedakan antara nabi dengan yang mengaku nabi. Yang akan membedakan antara nabi dengan pesihir dengan yang lain-lainnya. Tanpa ada bayinat, tanpa ada mukjizat, maka susah dibedakan antara nabi dengan bukan nabi. Maka menunjukkan mukjizat salah satunya adalah li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul agar tidak jadi alasan lagi bagi orang bahwa tidak jelas mana utusan Allah dan mana bukan utusan Allah. Saudara saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan ada 9 mukjizat para nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran, ya, yang insya Allah dipastikan itu adalah mukjizat-mukjizat. Ya, selainnya memang ada yang tidak diceritakan secara sharih, secara tekstual di dalam Al-Quran. Ya, bahkan nabinya itu sendiri, rasulnya itu sendiri tidak semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Ya, seperti Allah tegaskan di antaranya dalam surah Ghafir ayat 78. Allah mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablik. Kami sungguh telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Minhum man qasasna alaik. Di antara mereka ada yang diceritakan kisahnya kepadamu. Itu dalam Al-Quran. Wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada di antara para rasul, para nabi yang ceritanya tidak sampai kepada Rasulullah. Ya, sehingga tidak semua para nabi dan para rasul itu ada namanya di dalam Al-Quran. Ya. Yang dipastikan ada namanya dalam Al-Quran adalah 25 nabi, ya, rasul yang ada di dalam Al-Quran, itu yang qasasna alaik. Juga demikian di dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah menegaskan wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsus alaik. Ada rasul-rasul yang saya ceritakan kisahnya, ada rasul-rasul yang tidak saya ceritakan kisahnya. Demikian juga mukjizatnya. Ada yang mukjizatnya dijelaskan dalam Al-Quran, maka kita sebutkan mukjizat. Tapi ada yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau juga di dalam hadis sahih, maka kita tidak bisa memastikan apa mukjizatnya. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai dengan yang pertama adalah mukjizat Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh ini adalah seorang rasul yang luar biasa. Salah satu keteladanan yang hikmah di antara kisah diabadikannya nama Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Bahkan berkali-kali Allah mengkisahkan kisah Nabi Nuh di dalam surah Al-An'am, di dalam surah Hud, ya. Bahkan ada surah Nuh, ya. Di antaranya adalah
Nabi Nuh itu tipe atau model seorang pendakwah yang istiqomah. Bagaimana tidak istiqomah? Beliau tekun, ulet, teguh, konsisten berdakwah selama alfasanatin illa khamsina ama, ditegaskan oleh Allah. Selama 950 tahun. Ya. Bayangkan ada seorang pendakwah yang dakwahnya 950 tahun. Ya, itu pun hasilnya hanya mengislamkan beberapa puluh orang saja. Ya. Tapi Nabi Nuh itu luar biasa sabarnya, siang malam, berbagai cara ditempuh. Ya. Dan dia tidak mundur dari medan dakwah. Maka kemudian Allah memberikan mukjizat kepada beliau seperti yang Allah tuliskan di dalam surah Hud, di antaranya banyak. Ya, di antaranya dalam surah Hud, ya, ayat 37 Allah mengatakan wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Nuh, ya, engkau sudah dakwah 900 tahun, hampir 1000 tahun. Maka dan Allah sudah mengabarkan dalam ilmu Allah mereka tidak akan beriman lagi. Ya. Tidak akan beriman kecuali yang sudah beriman. Illa man qad aman dalam Al-Quran. Tidak akan lagi orang beriman. Maka hari ini persiapkanlah bahtera, persiapkanlah kapal. Ya, Allah akan menunjukkan, kami akan menunjukkan kekuasaan kami terhadap kesombongan-kesombongan yang mereka tantang kepadamu. Mereka meminta siksa mereka dan sebagainya. Maka Allah ingin tunjukkan kepada mereka dan sudah habis, ya, masa penantian dan masa kesempatan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa auhayna ilaika anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina, atau wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Maka Nabi Nuh kemudian mempersiapkan. Maka ya, seorang ulama berkomentar bahwa pertama kali orang yang diajarkan atau mengajarkan membuat kapal yaitu Nabi Nuh. Ya, bahkan Imam Ghazali kalau tidak salah, menurut guru besar guru saya almarhum Profesor Dr. Muhyiddin As-Sofi rahimahullahu wa ja'alal jannata maswahu wa akramallahu nuzulahu. Beliau sudah meninggal. Beliau mengatakan semua ilmu pengetahuan yang berkembang di manusia, ilmu pengetahuan yang penting untuk diketahui, kapal misalnya, kemudian ilmu kedokteran misalnya, itu berdasarkan penelitian Imam Ghazali, itu asalnya yang diajarkan oleh Allah itu Nabi. Ya. Yang pertama kali membuat baju perang, wa 'allamnahu san'ata labusil lakum lituhsinakum, itu Nabi Dawud alaihissalam. Yang pertama kali membuat kapal laut Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dan yang pertama kali diajarkan nama-nama oleh Allah, ya, ilmu pengetahuan itulah nama-nama, yaitu Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bahkan kita tahu dalam pelajaran dan peradaban, mudah-mudahan nanti kita bisa sampai pada satu titik, ada satu kajian yang berjudul atau satu buku-buku yang ditulis tentang sumbangan peradaban Islam terhadap peradaban Barat. Ilmu pengetahuan, ya, peradaban sebetulnya berkembang di dalam dunia Islam asalnya. Yang kemudian Islam mengalami kemunduran, kemudian direbut, dicuri, bahkan dihilangkan asal muasalnya, sejarahnya oleh Barat, sehingga sekarang kalau cerita kedokteran, cerita sains, semuanya akan dirujukan ke Barat, padahal mereka dulu ngambil dari kita. Ya, apalagi kalau kita cerita tentang bahwa asal muasal sains, ilmu pengetahuan itu berasal dari para nabi. Dan para nabi semuanya mengajak ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, semuanya mengajak ketauhidan, semuanya mengajak kepada ajaran agama yang sama, innad dina indallahil Islam, dalam berbagai masa, melalui berbagai utusannya, melalui bermacam syariatnya. Maka Nabi Nuh membuat kapal seperti yang kita tahu ceritanya. Setelah kapal selesai, maka kemudian Allah menenggelamkan kaumnya dan menyelamatkan Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman. Bahkan Kan'an putranya sendiri termasuk orang yang celaka. Itu satu. Ya. Jadi itu menjadi mukjizat. Kenapa jadi mukjizat? Kenapa? Karena ya, kalau itu kapal bukan kemukjizatan, maka harusnya juga tenggelam sebetulnya.
Karena semua tempat-tempat yang tinggi, ya, semua yang seharusnya menjadi sebab keselamatan itu tidak menjadi sebab keselamatan. Maka ketika Kan'an panggil oleh Nabi Nuh, qala ya bunayyar kam ma'ana. Ya, wahai Kan'an, naik. Ya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku mau naik gunung yang tinggi, bayangkan. Dan qala la asimal yauma min amrillah, kata Nabi Nuh, sekarang tidak ada yang bisa selamat dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mukjizat Nabi Saleh yaitu unta. Ya, Nabi Nuh kapal, Nabi Saleh unta. Ya, Nabi Saleh berdakwah pada satu kaum, ya, yang keras, ya, dan diberi kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tanhituna minal jibali fuyutan farihin, dalam Al-Qur'an dikatakan mereka itu mampu menjadikan gunung-gunung itu, batu-batu besar itu dipahat menjadi rumah-rumah mewah. Fisik mereka kuat-kuat sehingga mereka menyombongkan, dan kami tidak butuh ajaran. Kami cukup menyembah Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang kami sudah sembah. Untuk apa kamu mengajak kami untuk beribadah kepada Tuhan dan kami tidak ada kebutuhan kepada Tuhan itu? Ya, kesombongan itu terus berlanjut sehingga yang beriman kepada ajaran Nabi Saleh hanyalah orang-orang lemah, orang-orang biasa. Sampai pada suatu ketika mereka kemudian seperti, ya, orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, ya, kaum umat lain, selalu mensyaratkan dengan syarat-syarat yang berat kepada nabinya agar mereka beriman. Mereka mengatakan, "I'ti bi ayatin." Saleh, datangkanlah satu mukjizat, satu bukti, satu kedikjayaan yang membuat kami mengatakan bahwa engkau ini benar-benar nabi. Dan kami betul, kalau engkau bisa mendatangkan syarat yang kami minta, maka saya akan beriman. Dan syarat yang mereka minta adalah apa? Mereka ingin keluar dari satu bongkahan batu besar, batu yang ada di gunung yang besar itu, keluar seekor unta. Bahkan mereka mensyaratkan untanya harus sedang dalam keadaan hamil, dalam keadaan bunting. Ini sebuah syarat yang berat, ya. Ya, maka kemudian Nabi Saleh sholat, ya. Kemudian Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diambil perjanjian bahwa mereka janji akan beriman, kemudian keluarlah apa yang disebut unta dari Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam surah Hud ayat 64, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum. Nah, inilah unta dari Allah untuk kalian, ayatan sebagai tanda kenabian saya, fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun qarib. Syaratnya jangan diganggu, jangan disakiti, biarkan dia minum dan jangan diganggu, disakiti, apalagi dibunuh. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan dengan kesombongannya sudah terbukti, ya, apa yang mereka minta dibuktikan oleh Allah. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelihnya, bukan hanya menyakiti tapi mereka menyembelihnya. Faqala tamatta'u fi darikum, maka Nabi Saleh mengatakan, baik, karena kalian sudah melanggar apa yang telah dijanjikan, apa yang telah diminta dari kalian, padahal unta ini adalah permintaan kalian, sekarang nikmati hidupmu, hanya punya kesempatan 3 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Ya, dikisahkan oleh para ulama ahli tafsir. Ya, hari pertama wajah mereka sudah mulai pucat, hari kedua sudah berubah menjadi merah, dan hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Mereka sudah bergetar dalam rumahnya masing-masing, menunggu apa yang akan terjadi, dan terjadilah siksa Allah. Bumi mereka digoncangkan, terdengar suara gemuruh yang keras dari langit, dan semuanya meninggal bergeletakan di tengah-tengah peradaban yang kokoh dan kuat, hancur luluh lantah. Itulah mukjizat Nabi Saleh, dan Nabi Saleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman. Yang ketiga, mukjizat Nabi Ibrahim. Ini sangat terkenal, bagaimana api yang panas bisa menjadi dingin. Ya, dan bagi kita yang sudah belajar sifat Allah, bahwa Allah yang maha kuasa dan kekuasaannya tidak terbatas. Ya, Allah yang telah membuat api itu panas, dan Allah pula yang bisa membuat api itu dingin tanpa membutuhkan apapun. Maka ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam bara api yang sangat panas, andai melewati, ada burung yang lewat di atas ketinggian ribuan meter di atas api itu, kata para ulama, maka saking panasnya, ya, tidak tahu berapa ribu derajat Celcius, maka burung itu akan jatuh kepanasan. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar, qalu harrikuhu wansuru alihatakum. Kemudian Allah mengatakan, qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Allah cukup mengatakan, wahai api dinginlah, ya, bahkan bukan hanya dingin, wasalaman, dan menjadi keselamatan. Sehingga di antara renungan para ulama ahli tafsir mengatakan, andai Allah tidak mengatakan wasalaman,
keselamatan, mungkin Nabi Ibrahim sudah kedinginan. Kenapa? Karena api yang panas itu berubah menjadi dingin. Demikian kemukjizatan Nabi Ibrahim di antaranya alaihissalam. Yang keempat, mukjizat Nabi Daud. Ya, Nabi Daud ini besi menjadi luluh, ya, tembaga menjadi empuk di hadapannya. Ya. Allah tegaskan di dalam surah Saba, walaqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Jadi gunung-gunung, ya, batu-batu itu taluk sama Nabi Daud. Burung itu takluk sama Nabi Daud. Ya. Juga besi itu lembut di tangan Nabi Daud, subhanallah. Maka Nabi Daud dikatakan di dalam surah Al-Anbiya, ya, wa 'allamnahu sun'ata labusil lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun. Kami ajarkan dia membuat baju dari besi, baju dari baja, dan baja itu lembut lembek, ya, di tangan Nabi Daud alaihissalam. Subhanallah. Kemudian mukjizat Nabi Sulaiman, ya, alaihissalam. Ya. Banyak mukjizat Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu putra dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi seorang nabi yang istimewa melahirkan anak. Ya, jadi luar biasa. Keturunan Nabi Ibrahim ini mempunyai keistimewaan yang luar biasa berkat kesolehan dan kebaikan Nabi Ibrahim. Ya, bahkan Nabi Daud itu sendiri mempunyai anak Nabi Sulaiman. Mukjizatnya setan taluk, jin taluk, binatang tunduk semuanya. Angin pun bisa diarahkan. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Ya, jadi kalau angin ke sana, angin ke sini. Itu luar biasa. Ya, dan itu biiznillah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam surah Saba ayat 13, ya. Ya, jadi setan itu menjadi pasukannya, pasukan Nabi Sulaiman. Ya, juga dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 15. Ya, Nabi Sulaiman itu faham, ya, bahasa burung. Maka nanti salah satu yang membuat dia bisa mengislamkan Ratu Balqis adalah karena seekor burung hudhud yang mengintai, ya, kehidupan di semenanjung di dekat-dekat ke kerajaan Nabi Sulaiman, dan ditemukanlah kerajaan Saba, Ratu Balqis, dan hudhud memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman faham, subhanallah. Jadi ternyata kalau Allah ingin memahamkan seseorang dengan sesuatu gampang, jangankan dengan ilmu, ya. Maka dalam Islam ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah, ya. Medianya pun dari Allah, ilmunya pun dari Allah. Maka orang yang ingin mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i apa? Tinggalkan dosa. Kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i pesannya. Ya, ketika Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi bahwa sulit hafalannya, kata Imam Waqi adalah wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi menunjukkan tinggalkan dosa. Jadi kalau ilmu sulit, belajar sulit, tidak faham-faham, ya, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala, jauhi kemaksiatannya. Bisa jadi kita sulit memahami ilmu karena ada dosa-dosa yang menghalangi, karena sumber keilmuan itu dari Allah. Ternyata Nabi Sulaiman jangankan ilmu biasa, jangankan bahasa manusia, jangankan bahasa Arab, jangankan bahasa Inggris, jangankan bahasa-bahasa manusia, bahasa burung pun bisa faham berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mukjizat Nabi Yusuf. Beliau mampu menafsirkan mimpi, ya, dan mimpi ini rumit, ya. Ya. Nabi Yusuf itu mampu menafsirkan mimpi seperti dikisahkan di dalam surah Yusuf ayat 36 sampai 49. Yusuf wa ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqarat. Wahai Yusuf, ya, berikan penjelasan kepada kami, berikan tafsir kepada kami tentang 7 sapi yang gemuk-gemuk, ya, yang dimakan oleh sapi yang kurus-kurus. Nah, itu kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Ya, dan kita, Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita bahwa mimpi itu ada 3. Ya, ini sebagai tambahan saja. Mimpi ru'ya minallah fatabshir. Mimpi dari Allah isinya gembira, senang. Nah, jadi kalau habis mimpi senang, tenang, itu dari Allah. Tapi kalau habis mimpi takut, cemas, ya, maka itu dari setan. Wa ru'ya minasyaiton fatandirun. Mimpi dari setan, ini dalam hadis sahih, itu isinya menakut-nakuti, mencemaskan, ya. Kemudian wa ru'ya mimma tahaddasa bihi nafsuk. Mimpi dari bisikan diri sendiri, ya. Misalnya pengen apa, sedang gandrung dengan apa, pengen ketemu siapa, ketemulah dalam mimpi. Itu mimma tahaddasa bihi nafsuk, ya, mimpi dari jiwa sendiri.
Jadi rumit menafsirkan mimpi. Ya. Maka kalau di saya pernah mau mengkaji tentang tafsir mimpi, ya, dan dilarang sama dokter saya, sama guru saya. Dia bilang mimpi ini rumit, ya, tidak ada kaidahnya yang jelas tentang kaidah mimpi ini. Ya, sehingga kalau kita lihat juga tafsir mimpi itu berbagai macam, sehingga cukup saja bagi kita tadi. Kalau mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan, atau kadang-kadang mimpi dari, kalau kita merasa sedang mau apa, maka kemudian ke bawah mimpi, itu dari diri kita. Ya, agak rumit, ya. Tapi Nabi Yusuf mampu menjelaskan mimpi dengan detail dan benar. Itu satu kemujizatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mukjizat Nabi Ismail. Ya. Yaitu digantinya ketika proses penyembelihan beliau, ya, itu diganti beliau dengan wafadainahu bidzibhin azim, diganti dengan seekor sembelihan yang besar, ya. Jadi itu satu kemujizatan, harusnya disembelih jadi kan. Kemudian tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala oleh satu ekor binatang ternak yang besar sehingga Nabi Ismailnya selamat. Itu salah satu mukjizat kepada Nabi Ismail. Kemudian mukjizat Nabi Musa adalah tongkat beliau mampu menjadi ular. Lautan terbelah dan turunnya 9 siksa kepada kaumnya karena telah menolak dakwahnya ketika di Mesir. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular, dan yang membedakan dengan sihir, ular yang dilepaskan dari tongkat Nabi Musa itu, atau tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular itu mampu menerka seluruh ular pesihir. Itu jadi kemarin syarat mukjizat itu tidak boleh tertandingi. Kalau tertandingi berarti bukan mukjizat. Itu sihir, dan sihir bisa dipelajari, ya. Ini juga kemarin tidak terjelaskan bedanya mukjizat dengan karamat, dengan ma'unat, dengan yang lain-lain versi sihir. Kalau sihir ada dipelajari. Apapun, ya, baik sihir oleh bantuan setan, bantuan jin, bisa dipelajari, bisa dilakukan usaha untuk mendapatkannya. Kemudian sihir yang dengan tidak menggunakan alam gaib tapi kecepatan tangan seperti sulap dan sebagainya, atau sihir yang menggunakan memang kandungan-kandungan dalam benda, memang ada kandungannya. Tuh, yang jelas sihir itu adalah salah satu karakternya bisa dipelajari. Sedangkan mukjizat tidak bisa dipelajari. Karamat tidak bisa dipelajari. Itu murni pemberian Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara kelebihan mukjizat adalah tidak bisa ditandingi. Nah, maka ketika Nabi Musa melepas tongkatnya kemudian jadi ular, bahkan Nabi Musanya sendiri takut, ya. Kalau orang sudah pelajari pasti nggak akan takut. Qala la takhaf, ya, kata Allah Subhanahu, jangan takut Musa, saya akan kembalikan lagi. Wa alqi asaka, ini dijelaskan oleh Allah surah An-Naml ayat 8 sampai 10, ya, 9 sampai 10, ya. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Bahkan juga Nabi Musa di antara mukjizatnya itu adalah wa kallamallahu Musa taklima, bisa ngobrol dengan Allah. Ya, tongkatnya jadi unta, air laut bisa terbelah dipukul oleh tongkatnya kemudian tidak mengalir ke bawah. Kemarin kalau hukum alam, nah ini disebut khawariqul adat. Ya, jadi mendobrak hukum kebiasaan, air yang harusnya kalau begini mengalir ke bawah, ini terbelah menjadi jalan yang luas bagi Nabi Musa dan kaumnya berjalan begitu. Berjalan, setelah Nabi Musa naik, Fir'aun mengikuti, Fir'aun justru ditenggelamkan. Itu satu mukjizat Nabi Musa. Kemudian diantaranya juga Nabi Musa, Allah menurunkan 9 macam ayat tanda kebenaran Nabi Musa kepada kepada kaum Nabi Musa, yaitu dalam bentuk dikirim darah, ya. Semuanya menjadi darah, kan, air menjadi darah. Itu ada dalam Al-Quran. Ya. Kemudian Al-Qummal, ya, kutu busuk. Waddofadi, katak. Semuanya itu menjadi tanda-tanda kebenaran Nabi Musa, ya. Itu tentang Nabi Musa. Terakhir tentang mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa, dan menarik, ya, kata para ulama, seluruh mukjizat para nabi itu disesuaikan dengan kondisi saat itu, ya. Dan Nabi Isa itu katanya hidup di saat kedokteran sangat maju, sehingga orang menggandrungi dokter-dokter yang bisa menyembuhkan kesehatan, maka Nabi Musa menyembuhkan penyakit-penyakit berat, maka Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah bisa menyembuhkan penyakit, bukan hanya penyakit-penyakit biasa, tapi orang buta, ya, orang abros, orang yang kusta, orang penyakit-penyakit berat yang tidak al-akmah, ya, orang bisu, ya, semuanya disembuhkan. Ya, jadi Nabi Isa itu diberikan kelebihan oleh Allah menyembuhkan segala penyakit yang sudah tidak bisa sembuh lagi di saat itu. Bahkan Nabi Isa ini bisa membuat burung beneran. bukan boneka.
Dia ambil tanah, plap 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 plap, ya. Kemudian diterbangkanlah jadi burung. Ya, ini dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 49. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayit tayri fa'anfu fi yakinu tayran bidillah. Jadi ambil tanah dibentuk seperti bentuk burung, kemudian ditiup, terbang jadi burung, subhanallah. Dan burung beneran. Wa ubrihul akmaha wal abrasa, bahkan lebih dari itu, wa uhyil mauta. Nabi Isa ini bisa menghidupkan yang mati. Jadi kalau orang mati bisa minta dihidupkan, hidup lagi. Subhanallah. Itu sebagai bentuk kebenarannya. Bahkan wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Musa tahu apa yang dimakan dan tahu apa yang disimpan, apa yang tidak dimakan di rumah dari makanan. Subhanallah. Inna fi dzalika laayatan lakum. Sebenarnya cukup bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang-orang Yahudi yang kaum Nabi sebelumnya, harusnya beriman dengan di luar kemampuan mereka. Tapi itulah kekafiran. Ya. Kadang-kadang di zaman kita sendiri orang sudah terjebak pada membela yang salah, membela yang batil, itu sudah lepas, tidak pakai otak lagi. Sampai hal yang tidak masuk akal pun kemudian dibelanya terus. Sampai hal sesuatu yang dia sendiri butuh, itu diserangnya sendiri. Demikian juga karakter kekafiran, karakter penolakan terhadap ayat-ayat Allah terjadi di setiap zaman. Sudah nampak di depan mereka apa yang mereka minta Allah kasih, tapi tetap mereka sebenarnya bukan mau mukjizat, bukan mau keajaiban, mereka tidak mau beriman. Ini juga Allah jelaskan di dalam surah ya. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ya Isa ibn Maryam, ya. Udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil Nabi Isa. Ingatlah, bahkan salah satu keistimewaan Nabi Isa adalah bisa ngobrol, masih kecil sudah bisa ngobrol, dalam buayan sudah bisa ngobrol. Wa idz takhluqu minat tin kahiyati tayri bi idni fatanfuhu fihi fatakunu tayran bi idni. Kamu ambil tanah, dibentukkan burung, ditiup jadi burung. Wa tubrihul akmaha wal abrasa, kamu bisa menyembuhkan orang kusta, ya. Bi'idni wa tukhrijul mauta bi'idni, kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Wa idz kafaftu bani Israila anka idjatahum. Bahkan salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Allah menghalangi fisik Nabi Isa tidak dibunuh oleh Israel, oleh Yahudi. Maka walaupun sudah dikepung, itu justru diganti. Maka Nabi Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak barrafa'ahullahu ilaih, tapi diangkat oleh Allah ke langit seperti Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa. Jadi Nabi Isa adalah satu nabi yang belum meninggal ya sekarang dan masih hidup, dijelaskan kehidupannya dalam Al-Qur'an, masih hidup dan akan turun lagi nanti. Tentang kapannya jangan dibahas, tapi nanti akan turun dan akan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa bukti kemukjizatan, beberapa keajaiban, beberapa khawarikul adat yang sudah Allah buktikan pada tangan-tangan para nabi, para rasul sebelumnya yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai contoh, sebagai bukti bahwa mereka para nabi kalau tidak bisa membuktikan khawarikul adat, kemukjizatan, maka bukan nabi. Oleh sebab itu Allah contohkan juga sebagai contoh bagaimana sikap kaum-kaum mereka setelah mereka melihat kemukjizatan itu. Saya kira itu di akidah kenabian yang ketiga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita besok akan lanjut kepada pembuktian bahwa Rasulullah SAW itu nabi, bahwa Muhammad bin Abdullah itu nabi. Besok ingin kita buktikan apakah dia membawa mukjizat, apa saja mukjizatnya, dan kata siapa mukjizat itu ada. Saya kira itu, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan, usia, istiqomah, taufik dan hidayah. Mudah-mudahan bertemu lagi di kajian selanjutnya. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.